Baik anak-anakku sekalian, kelas 10D. Materi kita yang pertama itu adalah kepemilikan dan akad. 2 minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan via video pembelajaran yang sudah Bapak share di link YouTube Bapak. Apakah sudah disimak atau belum? Halo? Sudah disimak atau belum di video pembelajaran dari Bapak? Sudah. Oke, makasih ya. Nah, selanjutnya hari ya, baik. Yang sudah terima kasih. Bagi yang belum nanti bisa dibuka-buka lagi ya. Karena itu offline saja atau asinkronus saja. Mau siang, mau malam, ketika punya kuota saja. Yang akan Bapak sampaikan hari ini berkaitan dengan akad. Ya, berkaitan dengan akad. Barangkali mungkin sudah dicatat oleh kalian di minggu pertama atau minggu kedua. Waktu itu Bapak sudah meng-share PPT atau PDF materi ini dan Bapak tugaskan kalian untuk mencatat di buku catatan masing-masing. Sudah dicatat belum di buku catatan? Oke. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, bagi yang sudah terima kasih, yang belum laksanakan nanti Bapak akan cek tugasnya. Termasuk LKS ya. Yang sudah Bapak masukkan ke agenda Bapak ini 11 orang lagi yang belum. Nanti boleh menyusul. Pembahasan akad ini ada 4 sub ya. Yang pertama seperti biasa kita mulai dari pengertian dan apa landasan hukum atau dasar hukumnya tentang akad ini. Yang kedua rukun dan syarat akad. Yang ketiga macam-macam akad. Serta yang keempat apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari proses akad ini. Yang pertama tentang pengertian dan dasar hukum. Pengertian akad secara bahasa dan istilah syariat. Akad ini berasal dari bahasa Arab. Secara lugah artinya adalah ikatan atau persetujuan. Itu secara bahasa. Akad artinya adalah ikatan atau persetujuan. Sementara secara istilah syariat, akad adalah sebuah transaksi atau kesepakatan. Jadi kalau transaksi atau kesepakatan pasti minimal ada dua pihak. Ya, ada MOU antara seseorang yang menyerahkan, jadi ada pihak yang menyerahkan dan orang lain atau pihak kedua yang menerima. Jadi kesepakatan antara dua belah pihak yang menyerahkan dan menerima. Ya, untuk apa? Untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Itu akad dalam istilah syariat. Lantas apa dasar hukum atau landasan tentang perbuatan akad ini? Nah, dalam Islam atau dalam fikih secara khusus, sumber fikih itu kan di semester awal kan sudah Bapak sampaikan adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' atau Al-Qiyas. Maka landasan hukum perbuatan akad ini adalah surah Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah atau laksanakanlah akad-akad itu. Ada kata al-uqud, ini jamak taksir ya dari kata aqada. Al-aqdu jamaknya uqudun sigot fu'ulun. Jadi kita diperintahkan oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk melaksanakan atau memenuhi akad-akad. Ya. Berikutnya yang kedua adalah rukun dan syarat akad. Akad baru bisa dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Yang pertama rukun akad. Akad itu ada terjadi apabila memenuhi 3 rukun. Yang pertama, 2 orang atau lebih yang melakukan akad. Jadi kalau kita melihat dari segi definisi akad secara istilah tadi dikatakan kan persetujuan atau ikatan antara 2 pihak. Maka terus minimal itu harus ada 2 orang atau 2 pihak atau lebih. Ya. Karena minimal itu ada yang menyerahkan, ada yang menerima, maka
perlu adanya rukun 2 orang yang melakukan transaksi ini. Yang kedua adalah sigot. Rukun yang kedua, akad bisa sah apabila ada sigotnya. Yani ada qaulun, ijabun, wa qabulun. Ada ijab menyerahkan, ada qabul menerima. Gitu ya. Ada sigohnya, ada kalimatnya, ada kata-katanya. Baik kata-kata lisan maupun kata-kata bersifat tulisan maupun isyarat. Nanti kita bahas pada macam-macam akad. Yang ketiga ada ma'kud alaihi. Ada sesuatu yang diakadkan. Namun diakadkan. Kalau barangnya jelas ada apa. Ya, karena akad itu kan banyak. Mungkin ada akad jual beli, ada akad hibah, mungkin warisan atau saja nikah juga termasuk akad, kan ada akad nikah. Jadi pernikahan itu adalah ma'kud alaihnya, sesuatu yang diakadkannya, menikahkan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Itu rukunnya. Yang kedua syaratnya. Akad baru dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang bertransaksi atau A, orang yang melakukan transaksi atau akad itu harus sudah baligh dan berakal. Artinya kalau ada akad masih anak kecil, belum baligh, maka tidak sah akadnya. Ya, sama seperti nikah. Kalau misalkan belum baligh, ya, laki-lakinya belum baligh nih, anak kecil, nggak bisa menikah, harus baligh dulu. Yang kedua berakal, artinya kalau akad dilakukan oleh orang gila maka tidak sah akadnya. Misalkan ada jual beli anu meuli nanti orang gila, maka tidak sah akad jual beli. Kemudian B, syarat barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama harus bersih atau suci. Artinya kalau barang yang diakadkan itu barang najis, tidak bisa. Misalkan jual beli kotoran kambing. Kotoran kambing kan najis, maka tidak bisa ada akad jual beli kotoran kambing. Menurut madhab kebanyakan, ya, itu para ulama pendapat demikian. Meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan boleh jual beli tai kambing meskipun najis, karena tai kambing itu bermanfaat buat pupuk, katanya demikian. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah bermanfaat, artinya barang yang diakadkan itu harus barang yang bermanfaat. Ya. Contoh yang pertama tadi tai kambing. Tai kambing itu misalkan bermanfaat buat pupuk, maka bisa katanya, termasuk dalam kebolehan jual beli, misalkan dalam akad jual beli. Maka kalau tidak bermanfaat tidak boleh ada akad jual beli dalam barang yang tidak bermanfaat, misalkan. Yang ketiga, barang itu jelas milik orang yang berakad, bukan milik orang lain, kecuali kalau diutus menjadi wakil untuk mengakadkan. Misalkan saya jual mobil tapi milik orang lain, nggak bisa, harus milik yang berakad. Berikutnya, yang keempat, diketahui keberadaannya. Barang yang diakadkan itu jelas di mana ayana, bentuknya juga kumaha, sifat-sifat barangnya jelas. Namun bade ngajual pulpen jelas pulpen barangnya ada. Itu ya. Itu syarat barang yang diakadkan. Yang ketiga, syarat sigot atau kalimat ijab qabulnya. Pertama, ijab qabul itu dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat atau satu ruangan, misalkan kalau jual beli di warung, misalkan kalau pernikahan misalkan di masjid atau di panggung, misalkan. Jadi dalam satu majelis. Maka timbullah pertanyaan, bagaimana kalau jual beli tidak dalam satu majelis seperti sekarang jual beli online? Kan tidak dalam satu tempat, apakah sah akad jual belinya atau tidak? Maka timbullah beberapa pendapat, ada perbedaan dan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalkan hari ini Bapak dengan kalian kan tidak dalam satu majelis atau satu tempat atau tidak satu ruangan kelas, tapi virtual seperti ini. Nah, yang berpendapat mengatakan satu majelis itu, kalau dulu konteks zaman dulu itu kan majelis adalah suatu tempat, suatu ruangan. Nah, sekarang ini pun bisa dikatakan sebagai suatu majelis, satu ruangan virtual. Jadi kalau jual beli antara Bapak dengan kalian, Bapak jual pulpen ini sifatnya begini, oh saya beli Pak. Nah, kemudian kita ada ijab qabulnya via visual seperti ini atau via telepon misalkan by phone.
Nah, maka ada yang mengatakan sah-sah aja, sama aja kalau jelas barangnya. Itu satu majelis. Yang kedua, ada ketersambungan antara qaulul ijab dengan qaulul qabul menerima. Ada wisol gitu ya. Jadi kalau dalam nikah kan si orang tua perempuan atau si wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar sekian kontan misalkan. Tarima abdi nikah si calon pengantin laki-laki. Jadi ada wisol kontan. Tarima abdi nikah itu ada wisol. Jadi misalkan mun di warung teh nyengakeun barangna nampi artos nampi barangna. Jadi ada wisol begitu. Jadi ya, tidak terpisah oleh waktu yang lama gitu ya. Misalkan nyengakeun barangna nampi artosna repeh gitu. Setelah 1 jam abdi nampi, nah itu jangan terlalu lama seperti itu. Jadi ada wisol gitu ya. Kemudian merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab. Tentu saja dengan adanya akad ini akan pindah tanggung jawabnya. Ketika Bapak memiliki pulpen ini, Bapak jual ke kamu, maka pindah hak tanggung jawabnya kepada kamu. Bapak mendapatkan uangnya dari kamu misalkan. Gitu ya. Contoh dalam pernikahan, kan dalam pernikahan itu adalah pemindahan hak dan tanggung jawab. Asalnya si anak perempuan teh menjadi hak dan tanggung jawab bapaknya atau walina, maka ketika sudah menikah berpindahlah hak dan tanggung jawab itu dari si bapak perempuan atau wali kepada si suaminya. Pindah. Maka setelah akad itu semua hak dan tanggung jawab orang tua si perempuan pindah kepada si suaminya. Lamun tos nikah karena sudah ada akad. Karena akad itu pemindahan hak dan tanggung jawab begitu ya. Bentar, Bapak share dulu ya. Berikutnya macam-macam akad. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita tidak akan terlepas dari interaksi sosial sebagai makhluk sosial. Karena kita tidak hidup sendiri di hutan sana, pasti kita akan sering berinteraksi dengan orang lain. Yang salah satu bentuk interaksinya adalah akad. Misalkan ya, yang pertama ada macam akad lisan. Bapak pasti kalian pasti sering setiap hari datang ke warung untuk membeli sesuatu, atau kamu sebagai pemilik warung dan menjual sesuatu kepada pembeli. Maka sering akad lisan terjadi di situ dalam akad jual beli. Akadnya sangat sederhana kalau di Sunda. Nyanggakeun sareng nampi. Itu kan ijab teh menyerahkan, qabul menerima. Misalkan kalau kamu sebagai pembeli, kamu melakukan ijab akad lisan, nyengakeun artosna nampi barangna. Cek pemilik warung nyengakeun barangna nampi artosna. Itu akad lisan. Ada qaul di situ, ada lisan. Lisan itu kan ucapan lidah di sini. Yang kedua ada akad yang bersifat tulisan. Misalkan ya, bagi yang tidak bisa bicara atau bisu, maka dia melakukan akad dengan tulisan. Saya serahkan pulpen ini kepada Anda sebagai misalkan dengan harga sekian. Tulisan ditandatangani misalkan oleh pihak yang melakukan akad, baik yang ijab maupun yang qabul. Yang ketiga ada akad perantara utusan. Ketika si A dengan si B tidak bisa bertemu untuk melakukan akad jual beli, si A menyuruh utusan, si B pun menyuruh utusan, maka ada akad perantara utusan, sah gitu ya. Seperti itu dalam fikih. Berikutnya ada akad isyarat bagi orang yang tidak bisa bicara, misalnya tidak bisa menulis, tapi hanya bisa ngicep atau ungek, jual beli nanti ku isyarat gitu. Bisa itu isyarat. Yang keempat ada akad ta'ati, yakni akad di mana tidak ada proses secara lisan, secara tulisan, tetapi dalam hati saling meridhoi. Seperti contoh kamu misalkan jual beli di Alfamart
atau di Indomaret yang mungkin tidak ada interaksi kalimat nyengakeun sareng nampi jarang, tetapi dalam hati kamu sudah ada kerelaan baik sebagai pembeli dan penjual misalkan. Nah, itu bisa dikategorikan menurut para ulama di buku yang saya baca ya, di buku paket itu termasuk ada akad taati, akad yang sudah saling merelakan meskipun tidak terlontar secara lisan dan tulisan. Inilah macam-macam akad ya, macam-macam akad. Berikutnya yang terakhir ya, kita percepat saja. Hikmahnya akad apa sih yang bisa kita ambil dengan adanya proses akad ini? Yang pertama, akan munculnya pertanggungjawaban moral dan material. Tentu dengan adanya akad ini ada tanggung jawab secara moral dan secara material. Yang kedua, timbulnya rasa ketentraman dan kepuasan dari kedua belah pihak. Kalau sudah ada akad, nyangakeun nampi sasalaman, bahkan misalnya ada kerelaan di antara kedua belah pihak, maka itu akan ada ketentraman memiliki barang. Please jual beli ngesah gitu. Kamu lagi di atas materai ya. Yang ketiga, terhindar perselisihan dari kedua belah, kan kita sudah akad. Kalau sudah akad maka akan terhindar perselisihan. Berikutnya, akan terhindar dari kepemilikan secara tidak sah. Kalau sudah akad baik itu jual beli atau hibah atau waris sebagainya, maka kita akan terhindar dari kepemilikan harta yang tidak sah. Yang terakhir, status kepemilikan terhadap harta itu jelas ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Anak-anakku sekalian, kelas 10D, dari apa-apa yang sudah Bapak jelaskan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan bertanya. Pras, kenapa? Silakan. Dapat dipahami? Oke, ada yang mau bertanya? Merdeka, Allah Akbar. Pras, nanya Pras. Ambar. Enggak Pak, tadi mau pencet doang Pak tangannya Pak. Oke, kirain apa sudah melambai. Gak ada yang mau bertanya? Tidak Pak. Oke, kalau tidak ada, Bapak minta waktu 1 menit buat dimunculin wajahnya. Bapak akan print screen ya. Coba mana wajahnya? Ya Pak, bentar Pak. Kalau Pak, bentar Pak. Abdi Sam cukuran rambut eta. Faisal. Abdi Sam gondrong kita Abdi Sam. Oke, perempuan, ada yang tidak pakai kerudung, awas. Ayo yang lain mana? Naswa mana? Lia, Fauzan, yang lain mana? Yuk munculin wajahnya. Oke, makasih ya. Faisal, Ramadan, Ispi, Abdi Sam, Muhammad Rizky, Delia, Revan, Siti Nadia, Alawiyah, Mehra. Ayo yang lain mana? Juwita, halo Juwita. Oke, dalam hitungan ketiga silahkan wajah cantik dan gantengnya ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak kirim dulu. Sekali lagi ya. Bebas. 1, 2, 3. Makasih. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan Bapak sendiri. Wa'afu minkum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh live.